Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you today? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar bahasa Inggris. Guys, ketemu lagi bersama saya Ibu Nur Hidayati. Dan hari ini kita akan belajar tentang expressing obligation. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu expression obligation? Atau pengertian dari obligation itu sendiri itu apa sih? Oke, jadi obligation itu adalah sebuah ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Ada beberapa models dan frase yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban itu sendiri. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan must, kemudian have to, need to, atau frase it is necessary that, or it is obligatory that. Perhatikan kalimat berikut ini. I must tell them the truth. I must do everything I can to help you. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya beberapa models dan frase yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban. Tapi fokus kita untuk hari ini adalah membahas tentang model auxiliary verb, yaitu must. Dan ini bukan Mas Hendra, Mas Sanusi, Mas Malik Ahmad ya, tapi ini must yang tulisannya itu M-U-S-T dan dia bukan manusia tapi dia models ya. Oke, let's talk about this model. Jadi, must ini adalah model verb dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan kewajiban atau keharusan, ya. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri si pembicara, dan kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Dan must ini termasuk dalam strong obligation. Jadi dia kalau kita ingin menyatakan sesuatu keharusan yang itu tuh harus banget gitu ya. Itu tuh harus banget deh kayak gitu, itu kita menggunakan must. Nah, ini beberapa contohnya nih. Yang pertama, I must talk to my mother before I leave. Yang kedua, you must leave now. Yang ketiga, all students must participate in extracurricular activities. Nah, berikut ini adalah struktur teksnya atau rumusnya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat kalimat atau ungkapan keharusan, kita harus meletakkan subjek, ditambah must, ditambah dengan kata kerja dasar. Oke. Take a look this example. Nah, perhatikan nih contohnya. Jadi subjeknya I, you, we ya. Nah, kemudian untuk must udah pasti ditambahin dan kata kerja dasar. Itu di situ ada contohnya go, kemudian visit dan stop. Nah, jadi I plus must plus go ditambah kata keterangan tempat ya. I must go home. Kemudian you must visit us. We must stop now. Nah, it's very easy, right? Gampang banget kan? Jadi, selamat mencoba ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.